Alhamdulillahirobbilalamin. Ustaz, alhamdulillah ini malam yang spesial dalam beberapa tempat merayakannya malam hari ini sebagai malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Nah, itu seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya, kemudian melihat fenomena seperti itu, kita sambut dengan apa aja? Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Baik, yang pertama ketika kita tahu bahwa malam, jadi gini, semua yang dilewati Al-Quran itu menjadi istimewa. Nabi yang di dalamnya diturunkan wahyu Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Panglimanya para nabi menjadi nabi, pemimpinnya para nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Umat yang dimana umat itu mendapatkan wahyu Al-Quran untuk dibaca, dipelajari dan diamalkan, itu menjadi umat yang paling mulia dibanding umat-umat yang lain. Buktinya apa? Besok ketika dihisab di akhirat, umat Nabi Muhammad itu umat terakhir tapi dihisabnya pertama, biar nggak antri panjang. Jadi Nabi yang dilewati Al-Quran jadi Nabi paling mulia. Manusia umat yang paling dilewati Al-Quran menjadi mulia. Bulan yang dilewati Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang paling mulia, namanya bulan Ramadan. Keren kan? Nah, ketika kita memperingati nuzul Quran, yang harus kita lakukan adalah ya back to Quran. Makanya kalau kita menghafal Quran susah, paling tidak anak kita target dan kita paling tidak memperbaiki bacaan Qurannya, kemudian membaca terjemahan, syukur tafsirnya, kemudian pelan-pelan mengamalkan. Muhammadiyah gara-gara mengamalkan surat Al-Ma'un itu dan diulangi berkali-kali sama Kiai Ahmad Dahlan, akhirnya muncullah rumah sakit, sekolah yang begitu luar biasa banyaknya di Muhammadiyah hanya dengan Al-Ma'un. Gimana kalau ayat-ayat yang lain juga dibahas, diyakini oleh yang lain? Wah, itu kan muncul nanti macam-macam kan? Nah, itulah, itu Quran tuh hebatnya di situ. Karena Quran bisa jadi mahwa sifat, dia menjadi penyembuh ya bisa, dia bisa menjadi macam-macam, itu bisa. Nah, jadi fenomena apa yang harus kita lakukan ya, pertama kita niatkan, kita azamkan bahwa setelah ini kita ngajinya diperbaiki dan harus khatam, paling enggak setahun khatam sekali. Syukur di bulan Ramadan sebulan khatam sekali. 1 tahun khatam sekali itu terlambat. Maksudnya, waduh, itu angka yang sebetulnya kalau bisa jangan. Tetapi kalau itu harus ditempuh, ya memang setahun sekali, alhamdulillah. Ya, kita syukuri. Lalu apa sih? Ketika ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, berarti kita harus banyak membaca Mas Eko. Membaca buku, membaca situasi, membaca karakter, membaca dampak, membaca analisa, membaca macam semuanya dibaca. Tapi membacanya nggak boleh membaca asal bismi rabbikal ladzi. Jadi dengan nama Allah. Artinya apa? Ketika kita mau belajar sesuatu, nawaitunya dilurusin. Ketika kita mau mengajarkan sesuatu, nawatnya dibenerin. Itu yang dimaksud dengan apa namanya, kita nama amalu biniyat tadi itu. Nah, jadi kita niatkan, kita kalau belum bisa hafal Quran ya setidaknya kita ikut terlibat dalam hal positif yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu kalau bisa kita sengkuyung bersama-sama gitu ya. Itu karena Al-Quran itu menjadi apa ya, fenomena saat ini, semua yang ada dalam Al-Quran itu terjadi semua. Pelan-pelan pasti terjadi semuanya. Termasuk ayat-ayat tentang kiamat, ayat-ayat tentang itu kan sudah mulai merinding semua kan. Karena berarti ini sudah mulai terbukti satu-satu. Jadi Quran itu sudah mulai dikaji oleh orang-orang dari orang luar negeri yang bukan Islam. Jadi mereka kalau mau ada jalan buntu, dia tuh tahu caranya di Quran. Hanya dia dapat taufik tapi nggak dapat hidayah. Makanya kalau Ustaz tuh nutupnya billahi taufik wal hidayah. Karena orang bisa dapat taufik tapi nggak dapat hidayah bisa. Tapi orang dapat hidayah pasti dia dapat taufik. Ya, oleh karena itu mari di dalam memaknai nuzul Quran ini mau tidak mau kita harus senang sama Quran, cinta sama Quran, kangen sama Quran, berinteraksi dengan Quran. Caranya apa? Baca. Setelah kita baca Qurannya, kita baca terjemahannya. Kalau kita nggak paham, nih beli nih buku-buku kayak gini tafsir, ada
Al-Maraghi, Ibnu Katsir, ada tafsir jalan lain. Ya, jalan lain kalau kata teman saya. Tafsir jalan lain. Ya. Oke, jadi banyak sekali ya. Nah, monggo kita manfaatkan karena peringatan juga di mana-mana ini mau tidak mau kembali kepada Al-Qur'an agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, terima kasih. Selamat menunaikan waktu berbuka puasa. Semoga puasa kita lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.